terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, kita presensi terlebih dahulu ya, anak-anak. Alfi Hayatul, Alfi Laylatul, Audia, Umi, Urfi, Trista, Rohim, Rizky. Ada yang belum dipanggil? Oh iya, lupa. Salwa, ya, jadi semuanya sudah lengkap ya? Tidak ada yang izin. Oke, sebelumnya agar kita lebih bersemangat, kita akan melakukan ice breaking, yaitu yang namanya tepuk fokus. Bisa dibaca terlebih dahulu ya. Sudah? Oke, kita akan bertepuk bersama dengan cara nyanyian ini. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya bisa. Sudah bisa? Nanti semua ikut nyanyi ya? Oke. 1. Sudah siap? 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya bisa. Yeay, terima kasih. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi fungsi kuadrat. Oke, sebelum masuk pada fungsi kuadrat, minggu lalu kita belajar tentang fungsi apa? Ya, betul sekali. Fungsi linier. Apa bentuk dari fungsi linier? Bentuk umumnya? Yang bisa boleh. Bentuk umumnya adalah Fe sama dengan AX plus B, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0. Contohnya seperti apa? 4x plus 9. Ya, betul. Selanjutnya ada yang bisa memberi contoh? 2x plus 7. 2x plus 7. Ada yang lain? X plus 2. X plus 2. Oke, betul sekali. Jadi ini adalah semua bentuk umum dari fungsi linier. Lalu bagaimana bentuk grafik dari fungsi linier? Bentuknya bagaimana? Garis lurus. Oh iya, betul, pintar sekali. Garis lurus. Kemudian, karena hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat, maka kita akan mempelajari fungsi kuadrat, yaitu derajatnya berapa? 2, betul sekali. Oke, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah untuk memahami bentuk dan pengertian dari fungsi kuadrat. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik bentuk fungsi kuadrat. Yang ketiga, ada menggambar grafik fungsi. Yang keempat, ada menentukan hasil dari grafik fungsi. Dan yang kelima, ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari. Sebelum belajar, ada yang tahu kenapa kita itu harus belajar tentang fungsi kuadrat? Kenapa? Seperti yang ada di tujuan tadi. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari. Oke, ini akan Ibu tampilkan video tentang fungsi kuadrat. Coba dilihat ya. Ini suaranya nggak ada ya? Nggak kelihatan. Oh ya, sudah. Oh, ini emang nggak bisa ini. Ya, anggap saja ini kelihatan ya. Iya.
video yang bisa kalian lihat itu, apa yang bisa kalian temukan dari video ini? Coba, ada yang bisa jawab? Jembatan. Jembatannya bagaimana bentuknya? Melengkung, betul sekali. Kemudian ini warnanya apa? Merah, betul sekali. Ya, jadi gini ya, apabila seseorang itu ingin menjadi seorang arsitek, itu harus mampu mengukur dan memperhitungkan unsur yang akan dibuat untuk membangun jembatan. Ya, jadi hal ini bisa menjadi salah satu penerapan dari fungsi kuadrat. Oke, sebelum belajar ini ada anak yang bernama siapa ini namanya? Kelasnya tadi siapa? Rolim. Ya, Rolim itu akan melempar bola ke dalam ring basket. Jadi Rolim ini pastinya akan melempar dengan bentuk lintasan yang melintas ya, yang melengkung ya. Bentuknya ini seperti apa? Parabola. Iya, betul sekali. Misalnya Rohim tadi melempar bola basketnya itu membentuk lintasannya seperti ini, fx sama dengan ini sudah masuk fungsi kuadrat ya. Misalnya x kuadrat ditambah x ditambah 4. Lalu bagaimana cara menganalisa grafik fungsi kuadrat tersebut? Nah, kita kan belum tahu ya. Setelah itu hari ini kita akan belajar berdiskusi kelompok yang nantinya ibu akan bagi LKPD. Bisa dibentuk kelompok menjadi 3 kelompok ya. 3 ya, mudah saja. Sudah berkumpul menjadi 2 kelompok. Silakan membentuk lingkaran untuk berdiskusi secara kelompok. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, kalian bisa mengumpulkan informasinya dari berbagai sumber, bisa melalui internet maupun dari modul ajar yang sudah kalian dapatkan. Boleh.
Nisa. Sama yang nomor 1 tadi, diketahui persamaannya negatif E kuadrat ditambah 1. Kita ambil permisalan intinya negatif 3 sampai 3. Terus dimasukkan X-nya ini ke dalam persamaan menghasilkan titik Y ini. Jadi nanti gambarnya juga sama yang kayak yang nomor 1. X-nya negatif 3,10. Kemudian 0,1. Terus 3 sama 10 kayak tadi. Terus titik puncaknya dapat dilihat dari gambar ini kan tadi titik puncaknya 0,1 atau bisa menggunakan dengan rumus negatif B per 2A. Negatif B nya 0 di sini, ini A, ini C, jadi negatifnya jadi nilai B nya 0, negatif 0 per 2 dikalikan negatif 1 menghasilkan 0. Kemudian 0 ini disubstitusikan ke persamaan menghasilkan 1. Jadi titik puncaknya 0,1. Jadi grafik ini juga terkurang ke atas. Terima kasih. Silakan kembali ke selanjutnya. Dari pertemuan kali ini bisa disimpulkan ya, materi kali ini adalah fungsi kuadrat dengan bentuk umumnya yaitu apa? Ax kuadrat, fx, maaf, fx sama dengan x kuadrat ditambah x ditambah c, betul sekali. Lalu untuk menggambar grafiknya kita perlu menguji titiknya terlebih dahulu, menguji titik dari x, kemudian nanti dimasukkan nilai x-nya ini dimasukkan ke dalam fungsi ini yang fx ini, kemudian nanti didapat untuk mencari nilai d, kemudian digambarkan grafiknya sesuai dengan titik yang diperoleh. Ya, mudah sekali ya kita hari ini belajarnya. Mudah? Mudah. Baik. Jadi hari ini kita sudah selesai ya belajar tentang fungsi kuadrat. Selanjutnya nanti Ibu akan beri PR tentang gambar grafik yang arahnya nanti terbuka ke bawah. Sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa dibutuhkan kalian akan belajar yang selanjutnya tentang grafik fungsi yang terbuka ke bawah. Baik, sekian. Ada kurang lebihnya lagi mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di depan.